alladzina taqaddamat lahum fi bidayatihim zillat wa waqa'at minhum qabla taubatihim hafwat fatadarakahumullah bilutfihi wa aslaha a'malahum wa safa ahwalahum ka Fudail bin Iyad wa Abdillah bin Mubarak wa Abi Aqal bin Ilwan wa ghairihim radhiyallahu anhum. Jadi menyambung pengajian pajar dua orang kali ko nah. Tentang apa? Orang yang menganggap tidak mungkin bahwa dia akan diselamatkan oleh Allah daripada syahwat yang telah memperbudak dia dan kelalaian dia akan Allah, maka orang itu seolah-olah dia menganggap bahwa lemah kemahakuasaan Allah. Sedangkan Allah telah mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu, sedangkan menyelamatkan dia daripada perbudakan syahwat dan daripada kelalaian yang menyelimuti hatinya, telah menguasai hatinya, itu adalah sebahagian daripada sesuatu yang jaiz, sesuatu yang mungkin bagi Allah. Jadi itu pengajian yang sebelumnya. Jadi artinya ada sebahagian orang yang selama ini dia selalu memperturutkan syahwat. Syahwat ini bukan artinya syahwat-syahwat yang haram, akan tetapi semua yang dia miliki itu halal. Rumahnya halal, makanannya halal. Cuman dia sudah diperbudak oleh memperturutkan syahwat. Memang semua yang dia miliki itu halal, cuman masalahnya berlebih-lebihan pada sesuatu yang halal itu juga tidak diperbolehkan oleh agama. Ada akon makruh, ada akon haram, nyan hukum ji makruh. Kenapa makruh? Karena dia telah mentasarruf, dia telah menyalurkan sebahagian besar waktu dan tenaganya untuk sesuatu yang mubah. Dikhawatirkan itu akan menjerumuskan dia dalam kelalaian, dalam kesombongan dan lain sebagainya. Jadi keadaan seperti ini terkadang membuat orang itu dia merasa putus asa bahwa mampukah dia lepas daripada perbudakan mampukah dia lepas daripada perbudakan syahwat. Jadi ini yang boleh katakan orang yang menganggap tidak mungkin bahwa dia akan diselamatkan oleh Allah daripada perbudakan syahwat dan Allah keluarkan dia daripada kelalaian, itu berarti dia menganggap Allah itu lemah. Sedangkan Allah mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wali'atabir hadal ma'na, hendaknya kita jadikan sebagai pelajaran berkaitan dengan makna ini. Kita mengambil pelajaran dengan cerita-cerita yang tuksar, cerita-cerita yang diriwayatkan daripada orang-orang saleh, di mana orang-orang saleh ini
awal mulanya mereka itu mengalami zillat. Awal mulanya mereka itu mengalami zillat. Mereka melakukan kekeliruan-kekeliruan. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Dan waqa'at minhum qabla taubatihim hafwat. Dan terjadi dari mereka sebelum pertaubatan mereka, sebelum mereka bertaubat, mereka mengalami hafwat, mereka mengalami kesalahan-kesalahan, mereka mengalami kemaksiatan. Lalu tadarakahumullah bilutfih, lalu kemudian mereka diperdapat, mereka dijemput oleh Allah, mereka diraih. Kemudian mereka diraih oleh Allah dengan kemahalembutan Allah, wa aslaha a'malahum, dan Allah kemudian memperbaiki amal perbuatan mereka, wa safa ahwalahum, dan Allah jernihkan keadaan-keadaan mereka. Contohnya seperti Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, Abi Aqal bin Ilwan, dan lain-lain. Jadi artinya orang-orang saleh terdahulu itu ada sebahagian daripada mereka bukan terlahir sebagai orang-orang saleh. Mereka bukan terlahir sebagai orang-orang saleh. Mereka terlahir bukan dari keluarga yang saleh, bukan dari keluarga ulama. Jadi dari keluarga unele. Kon ulama unele. Aku engkep. Biar serius. Jadi bukan terlahir dari keluarga ulama. Namanya ke ulama aku unele hati. Kemudian mereka pun besar bukan dari lingkungan yang baik. Mereka banyak berbuat kejahatan. Contohnya seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini, beliau adalah seorang tokoh sufi terkemuka. Beliau adalah orang yang sangat warak. Bukan hanya warak saja. Kalau warak itu kan menjaga diri daripada hal-hal yang bukan hal-hal yang haram saja, tapi menjaga diri daripada apa saja yang syubhat. Jadi bukan hanya menjaga dari yang haram, tapi bahkan menjaga diri dari yang syubhat. Itu warak. Jadi bukan sekedar warak saja, bahkan beliau itu zuhud. Beliau itu tidak berlebih-lebihan pada sesuatu yang mubah. Jadi sudah beliau itu adalah orang yang warak, menjaga diri dari yang syubhat-syubhat, berarti hanya mengambil yang mubah-mubah berarti. Kalaupun mubah yang beliau ambil, itu pun beliau zuhud. Tidak tersangkut hati beliau kepada apa yang beliau miliki. Dan beliau adalah al-alim, beliau adalah ulama besar. Itu Fudail bin Iyad. Tapi masa lalu beliau, sebelum beliau menjadi tokoh sufi terkemuka, orang yang warak, zuhud, dan alim, masa lalu beliau itu adalah masa lalu yang sangat kelam. Apa masa lalu beliau? Sebelum beliau menjadi tokoh sufi, beliau itu adalah seorang perampok, pembegal. Jadi pekerjaan beliau adalah wira swasta. pekerjaan wira swasta. Yang perlu penjelasan, wira swastaan. Menunggu rombongan dagang yang lewat, kemudian beliau rampok. Berarti wira swasta. Apa makna wira swasta? Kon PNS. Kon PNS berarti kan wira swasta. Jadi ada rombongan dagang lewat, beliau rampok. Dan beliau bukan anak buah, tapi sudah pohon, bukan anak buah, pohon daripada buah. Beliau bos. Dan Fudail bin Iyad, beliau kepala perampok yang sangat ditakuti. Jadi
macam-macam maksiat yang beliau bikin. Sampai pada suatu ketika pernah beliau lewat di satu kampung, lewat depan rumah, beliau dengar suara perempuan baca Al-Quran. Jadi tergores dalam hati beliau, nyopah dapat mendengar susang inong, inongnya inong laga sang, kan? Jadi waktu gempa tetap ceh. Jadi sepertinya ini perempuan yang sangat cantik, nyaman. Jadi Fudail bin Iyad beliau naik ke tembok. Jadi setelah naik ke tembok, ketika ingin melakukan perbuatan tidak baik terhadap si perempuan itu sampai pada ayat alam ya'ni, belum sampaikah kepada manusia waktu untuk bertobat. Jadi sampai kepada bacaan itu terdengar oleh Fudail bin Iyad, langsung bergetar hati beliau. Beliau langsung ijabah, inilah waktunya untuk bertobat. Jadi begitu beliau dengar ayat itu, belum tibakah waktunya bagi manusia untuk bertobat, beliau dengar dan mendengar ayat itu, langsung bergetar hati beliau, dan mulai saat itu beliau bertobat. Beliau berjalan di gelap malam itu sampai di reruntuhan. Kemudian di situ ada rombongan pedagang, Beliau dengar percakapan di antara rombongan pedagang itu. Jadi percakapan di antara rombongan pedagang, ada yang mengatakan sebaiknya kita tidak melanjutkan perjalanan malam ini, karena ini adalah wilayah kekuasaan Fudail bin Iyad. Nanti kita akan dirampok oleh Fudail bin Iyad. Langsung beliau muncul, beliau katakan, aku adalah Fudail bin Iyad, dan mulai saat ini aku telah bertobat, kalian silahkan melakukan perjalanan. Bayangkan, kepala perampok kemudian bertobat mendengar ayat belum tibakah bagi manusia untuk bertobat. Itu beliau bertobat bukan dikarenakan beliau alim, bukan dikarenakan beliau itu adalah keturunan aulia, tetapi beliau bertobat itu adalah semata-mata hidayah daripada Allah, di mana pertobatan beliau itu dimulai daripada perasaan dillah, perasaan merasa hina terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kunci untuk tawajuh, kunci untuk menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah, kembali lagi ke pengajian yang lalu, kuncinya adalah dillah wal iftiqar. Kita merasa diri kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika tawajuh, ketika tawajuh itu kan adab-adab tawajuh, bagaimana? Yang pertama kan duduk tawaruk terbalik, kemudian pejamkan mata, kan, tempelkan lidah ke langit-langit mulut, lalu kita, kalau bahasa sekarang, bahasa modern, refleksi. Refleksi itu sebenarnya, makna refleksi itu pantulan cahaya. Jadi kalau kita hadapkan senter ke cermin, kan ada pantulan cahaya ke belakang, kan? Itu pantulan, itu refleksi. Jadi refleksi artinya kita mengingat kehidupan yang sudah kita lakukan sebelumnya, dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Tapi mengingatnya itu jangan tafsil, jangan rinci, ingat secara ijmal. Banyak kesalahan-kesalahan rinci rat, kan? Lun pernah kadang buang air kemudian hanalun siram, kepetruk kena ni. Anak perinciran sehingga angon lun kata temena aji likut nyo harus lu laki harus lu mengaku nyan lun. Petruk kena ni ngah na abi-abi ndi monyo ni ingat tabon-tabon tu abi-abi. Jadi diingat saja secara ijmal bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, sedangkan nikmat senantiasa Allah berikan.
Dengan begitu kita merasa hina, kita merasa malu kepada Allah, kita takut dan segan kepada Allah, dan kita mengaku bahwa kita al-faqir ila maghfiratillah. Kita adalah orang yang fakir, orang yang sangat berhajat kepada ampunan daripada Allah. Jadi kalau seperti itu kan, penghayatan kita merasa diri hina dan merasa diri iftikar kepada Allah, maka insya Allah sebangsat apapun manusia kan, sedurhaka apapun manusia, tapi ketika dia merasa dhillah, merasa hina dan fakir kepada Allah, insya Allah akan Allah raih dia dengan rahmatnya, akan Allah perbaiki keadaannya, dan akan Allah jernihkan ahwal, jernihkan keadaan hati dia. Dia yang selama ini dengki kepada orang lain, dia yang selama ini merasa kan tuhalu ngonji, awai lumbut ngonji, nyanti pet lun jamun lun urembong jamun di urung Palembang makaji nak gelar lombuno apa Abu Erwin mau nyoba daya lun no hoi abu pi no be hoi abu hoi mentang dengku kan hoi nan pi je asyik, tapi anak miet be hoi nan kalau mentang dengku ino yang layak dipanggil abunya anak-anak abu yang kan. Saya dipanggil Abu sang kong kata Abu Barih lun ngon Abu ya Muardian tinggal tambah ya tu makom bong dah orang mendon dengku be abu ino male lun jadi menama sebaliknya orang kan jak tawajuh jika alim raya kan kitab mahalilai ka kitab tu pehai le itu pi pehah kan ka kitab raya tapi pergi tawajuh pergi sulu modai perai ro kan lun ke urang hayu kan olehnya lah hati ujub mah mantap dah lu istighfar buno ago kan demi klik lu istighfar beno gara-gara lu klik mak klik isi nya nage klik lam tawajuh ke nan giyu oleh nabi ibkau fa in lam tabkau fatabakau kon bakau je ke nabi menangislah kalian, jika kalian tidak menangis maka tabakau, berupayalah untuk menangis walaupun pura-pura walaupun pura-pura berusahalah menangis, karena air mata paling mahal itu adalah air mata ketika orang istighfar, ketika orang mohon ampun kepada Allah. Nyan air mata paling mahal engkau air mata buaya kan, walaupun air mata buaya mempura-pura adanya. Dan cuman di sisi Allah itu air mata yang sangat berharga. Jadi upayakan mo an payah necuti ro bemo kamu kamu jadi mudah-mudahan jak ke nombor daya pombong ro kan yang na wati tawajuhnya takit deut mendang belum kenong tawajuh lagi bunuh karap hijau sang bunuh jadi monyo pumbong ro puya hasilan hana pahala membaca nan lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak bertambah daripada Allah melainkan makin jauh ji dengan Allah. Dan karena haji berarti kon tawajuh hati kepada Allah, tapi tawajuh hati kepada droji berarti lun ke yang hayu, lun ke yang nyo, lun ke yang je paneh pah baca nazami. Ya napa baca nazam pu ya dong doi kui. Hanya contoh. Bet tepeh sih macam contoh. Ya contoh lawak-lawak untuk. Jadi menawa. Jadi artinya untuk
kunci untuk tawajuh kita kepada Allah, menghadapkan hati kepada Allah adalah dengan dillah dan iftiqar, dan jangan pernah merasa bahwa Allah tidak mungkin menyelamatkan kita. Kalau kita merasa demikian, itu seolah-olah kita menghakimi Allah, kita mengatakan bahwa Allah itu lemah. Jadi bena pikiran-pikiran lainnya. Dan pikiran kita harus pikiran progresif, pikiran yang maju. Siapa tahu nanti akan mengalami perubahan seperti Fudail bin Iyad. Dalam seketika, dalam semalam berubah keadaan beliau. Itu namanya perubahan radikal dan transformatif. Yang ke perubahan radikal, tapi bukan jadi orang radikal lagi, gak pegah. Perubahan yang mendasar, mengakar. Ada hikayah, wa min aghrabi ma ra'aitu fi hadzal ma'na ma rawahu Abdus Samad bin Mughaffal an ammihi Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu. Sebahagian daripada cerita-cerita yang pernah aku lihat menyangkut dengan kajian hari ini adalah cerita yang diriwayatkan oleh Abdus Samad bin Mughaffal, yang beliau kutip dari paman beliau yaitu Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhuma, bahwa sungguhnya ada seorang pria, dia membunuh seseorang. Jadi ini kan dosa besar. Ada seorang pria, dia membunuh seorang, lalu dia datang kepada dia datang kepada seorang ahli ibadah min sa'ihi Bani Israel, datang kepada seorang ahli ibadah dari ahli-ahli ibadah Bani Israel. Jadi ini peristiwa yang terjadi sudah sangat lama, ratusan tahun yang lalu. Maka si pria ini bertanya kepada si ahli ibadah tentang perbuatan yang dia lakukan. Wahab bin Munabbah berkata, farafa'alahu sa'ih minal ardi urjunan abyad. Maka si ahli ibadah itu mengambil sebuah dahan yang sudah tua, sudah memutih dan sudah usang. Kemudian si ahli ibadah berkata kepada si pria ini, idza akhdara hadzal urjun qubila taubatuka. Jadi si pria ini sebelumnya dia membunuh seorang, lalu datang kepada ahli ibadah dan bertanya tentang apa yang dia lakukan. Kira-kira isi pertanyaannya adalah, mungkinkah aku masih diterima taubatku oleh Allah. Kemudian si ahli ibadah ini dia mengambil dahan yang sudah tua, yang sudah putih, sudah usang, kan? Lalu dia katakan kepada si pria ini, idza akhdara hadzal urjun qubila taubatuka. Apabila dahan ini menjadi hijau kembali, itu berarti taubat engkau diterima. Arada sa'ih bidzalik. Tujuan daripada si ahli ibadah mengatakan demikian kepada si pria yang baru saja membunuh ini, tujuan dia sebenarnya ingin yu'ayyisuhu minat taubah, ingin membuat si pria ini putus asa daripada bertobat. Cuman mungkin tidak berani dia mengatakan terus terang. Ini orang baru saja membunuh, datang minta nasihat, mungkinkah taubatku diterima? Kalau dia bilang terus terang, oh tidak mungkin diterima, bisa-bisa dia adalah korban yang kedua. Ini ceritanya orang baru saja membunuh. Jadi kalau dia bilang tidak mungkin taubat, jadi kan dia merasa, jadi kalau tidak mungkin diterima taubat saya, berarti tak genap juduaro bati uronya. Bunuh baru tiro, dia betul julum putih juduaro. Dan jadi karena mungkin tidak berani dia katakan terus terang, maka dia katakan seperti itu. Kalau dahan ini hijau kembali, itu berarti taubat engkau diterima. Tujuannya ingin membuat si pria ini putus asa daripada bertobat, li'azmi dzambihi, karena besarnya dosa dia. Lalu
Karena si laki-laki ini memang besar himmah dia, besar cita-cita dia, kan, agar diterima taubatnya oleh Allah. Fa akhadha rajulul urjun wa huwa yatma'u fit taubati. Maka si pria ini mengambil dahan tersebut sambil berharap bahwa taubat dia akan diterima. Wa ya'zamu, dan bertekad bahwa taubat dia akan diterima oleh Allah. Fataba wa ja'ala ya'budullah ta'ala zamanan wa yad'u. Akhirnya dia bertobat, ya kira-kira model-model danyo lah, jak tawajuh dan hana putus-putus asa, kan? Jadi yang menjadi patokan adalah dahannya. Jadi dahannya ini saja dahanan. Kalau dahan itu sudah hijau kembali, itu berarti tobat dia diterima. Akhirnya dia bertobat dan mulailah dia menyembah Allah, dia beribadah kepada Allah Ta'ala dalam suatu masa. Wa yad'u, dan tidak henti-hentinya dia berdoa. Tidak henti-hentinya dia berdoa. Akhirnya hari berganti hari, hari berganti minggu, berganti bulan, bertahun-tahun, kan? Hingga akhirnya hatta akhdara dzalikal urjun biidznillah ta'ala wa qudrati. Hingga akhirnya dahan yang tadinya itu sudah usang kembali menjadi hijau. Kan? Dahan itu kembali menjadi hijau tentunya biidznillah ta'ala, tentunya dengan izin Allah Ta'ala dan kemahakuasaannya Allah Ta'ala. Jadi itu menandakan bahwa taubat dia diterima. Cuman yang kayak mau nyoba gampung dan nyoba mau nyuna kejadian-kejadian lagi yang biasa aja dahannya keramat oleh gok man. Nyoba dahan keramat. Kan? Untuk gantung bak rumah puduk kotak sumbangan untuk bak pintu kan. Kamu yang dahan keramat kan. Ya cok berkah bak dahan keramat kan. Lai kejadian roja Quran keramat lepo Quran keramat. Qurannya mukjizat terus kena ka keramat Quran. Kongkon pun. Jadi mana man. Jadi baik putus asa, kan? Karena putus asa itu adalah sifat daripada orang-orang kafir, dan sifat putus asa ini adalah jebakan daripada setan supaya kita berhenti mendekatkan diri kepada Allah. Rubbama waradatil zulumu ay syahwatu wal ma'asi wal ghaflat alaika liya'rifaka hala wurudiha qadra ma manallahu bihi alaika ay ma kana qad manallahu bihi alaika sabiqan minal anwari wal iqbal ala maulaka fatahmaduhu alaiha. Terkadang datang kegelapan. Apa kegelapan? Artinya syahwat-syahwat, maksiat-maksiat, dan kelalaian. Terkadang kegelapan itu, yaitu syahwat-syahwat, kemaksiatan-kemaksiatan, dan kelalaian-kelalaian, mendatangi engkau. Terkadang itu mendatangi engkau untuk memberitahu kepada engkau. Nah, ketika datangnya itu, memberitahu apa? Memberitahu qadra ma manallah, memberitahu engkau keagungan nikmat yang telah Allah anugerahkan atas engkau. Jadi ada orang-orang dia kan kamu umpuk hidayah dan ko hidayah mentong kan kamu umpuk ngon taufik umpuk. Apa beda hidayah ngon taufik? Jadi kalau hidayah itu petunjuk dari Allah, kalau taufik dia melaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Allah, melaksanakan sesuai petunjuk dari Allah. Contoh orang dapat taufik atau tidak, itu misalnya ada orang rumahnya bersebelahan dengan masjid. Rumahnya bersebelahan dengan masjid. Ada orang rumahnya bersebelahan dengan tempat maksiat, dengan bioskop. Tahu bioskop mah? Tepu bioskop mah? Kafe. Tempat gok melagu-laguan kafe kan. Lagu leh pepe kan.
Jadi tempat maksiat lah. Ada orang rumahnya bersebelahan dengan tempat maksiat. Ke masjid, untuk ke masjid itu jaraknya 1 kilo. Ada orang rumahnya bersebelahan dengan masjid. Untuk pergi ke tempat maksiat itu jaraknya 1 kilo. Tetapi ini orang yang rumahnya bersebelahan dengan masjid, seumur hidup tidak pernah dia datang ke masjid. Ya, tiap hari, tiap malam dia pergi ke tempat berbuat maksiat walaupun jaraknya 1 kilo. Tapi ini ada orang yang rumahnya sedangkan orang yang rumahnya bersebelahan dengan tempat maksiat, seumur hidup dia tidak pernah pergi ke tempat maksiat itu. Kan? Tapi setiap hari dia pergi ke masjid walaupun jaraknya itu 1 kilo. Maka ini orang yang rumahnya yang bersebelahan dengan tempat maksiat, inilah orang yang dapat taufik. Kan? Sedangkan orang yang rumahnya bersebelahan dengan masjid itu lawan daripada taufik, yaitu orang yang diidlal, orang yang mendapat penghinaan dari Allah. Jadi tanda orang itu mendapatkan taufik, tandanya adalah dia mudah untuk berbuat ketaatan walaupun tidak dia rencanakan. Walaupun tidak berencana berbuat taat, dia berbuat taat. Hari itu tidak ada rencana dia bersedekah, tahu-tahu datang orang minta sedekah, ringan dia untuk berbuat taat, walaupun tidak ada niat berbuat taat. Dan sangat sulit bagi dia untuk berbuat maksiat walaupun sudah dia rencanakan dengan sangat baik. Saya sudah dia rencanakan hari ini dia akan pergi ke tempat itu, kapan lagi, sekali seumur hidup konjut. Jadi nak rencana akhirnya buka rida kai pusebeng ju rencana muja kena malamnya kai semprot parfum. Jadi tengah rencana aja kau ujun dari bunga teruk malam ujun, hingga tempatnya ke banjir kangok. Sehingga anak sempat anda bisa pergi berbuat maksiat. Nah, seperti itu orang yang mendapatkan taufik. Sebaik apapun dia berencana untuk berbuat maksiat tapi tidak bisa berbuat maksiat, itu tanda orang dapat taufik berarti. Sebaliknya orang yang tidak dapat taufik, orang yang dihinakan oleh Allah, itu adalah orang yang sangat mudah berbuat maksiat walaupun tidak dia rencanakan. Walaupun pokoknya rencana mupa sih. Mano ayu pak lain tak mano aja caraja aja ya. Karena temu manusia apa mano ayu pak sangat mudah berbuat maksiat walaupun tidak dia rencanakan, dan sangat sulit berbuat taat walaupun sudah dia rencanakan. Kayak pakai ijakrung kayak itu mayam pakai ijakrung segala macam. Rencana mojak masjid lewat angon pakai pupuk maksiat tayak gede laga-laga dah ino malam. Beres dah dempa malam. Bagi mantan pe ngan lumbai. Kakelah buka peci pakai lu mojak mantap bangka malahnya. Truk tubuh truk tubuh. Berarti orang tidak dapat taufik. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan para muridin muridat, salikin salikat dayah yang kita cintai ini, alhamdulillah adalah mudah-mudahan orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Tapi ingat, tanda bahwa orang dapat taufik itu bukan hanya ketaatan zahir saja yang dia lakukan, tapi juga disertai dengan ketaatan batin. Ketaatan batin yaitu dengan zillah wal iftiqar, pehinara dan merasa bahwa dro adalah urang fakir kepada Allah, dan menjauhi kemaksiatan batin yaitu takabur, ujub, riya dan lain sebagainya. Sehingga terkadang orang-orang ketika dia sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan taat, terkadang dia sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan taat, banyak dia zikir, dia sudah sampai ke tahlil, ke khatam tahlil 3. Jadi sudah sampai ke tahlil, kemudian tiba-tiba saja tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba saja dia melakukan
tiba-tiba saja dia melakukan maksiat, kan? Dan kembali lagi dia ghaflah, dia lalai kepada Allah. Jadinya kiban. Ada orang ketika dia sudah yakin dia tawajuh kepada Allah, kemudian tiba-tiba saja dia berbuat maksiat, lalu tiba-tiba saja semuanya serba tiba-tiba, kan? Dia merasa putus asa. Ya Allah, lum padahai kamu nafid gak angka le abu, ya Allah. Nah ya Allah, lum kamu nafid menton cik lum pubut maksiat, ya Allah, kan? Berarti cik tarekatnya tarekat hana jelah berarti yo. Kata rekat yang salah. Kata rekat yang salah hanle lun tawaju. Kata rekat ibu talah, kamu mursyid ibu talah. Kan? Akhirnya temayang-temayang tinggai. Nah orang yang model lagi nyan putuasa. Nu haile tawaju. Pakon hain tawaju le. Kasi pluto lun tawaju. Hana mu buah cik menton cik lum pubut maksiat lah, kan? Menton cik lum pubut maksiat, menton cik lum lalai, lum tinggal temayang segala macam, kan? Padahal katrip lum tawajuh. Ini kemaksiatan yang Allah datangkan kepada seseorang itu terkadang untuk Allah beritahu kepada seseorang itu akan keagungan nikmat yang Allah beri, untuk Allah beritahu kepada dia akan keagungan nikmat yang Allah berikan, kan? Karena hidayah itu adalah nikmat yang sangat mahal. Jangan pikir hidayah itu bisa diperoleh oleh seorang dengan dia sudah mengaji sekian tahun, dengan dia tawajuh sekian tahun, maka dia dengan semudah itu dia mendapat hidayah, kan? Ada orang yang sudah bertahun-tahun dia mengaji, sudah kitabnya sudah besar-besar, tapi menton cimbung, kan? Padahal sudah bertahun-tahun dia mengaji. Nah, ada orang yang mumpuk hidayah mak gara-gara mano. Akibat mumpuk hidayah gara-gara mano. Nah, cik model kan? Jadi ceritanya, kan? Ada orang hina dia. Jadi dia ambil parang rencana mau bunuh orang itu. Kan? Jadi kami parang, jadi dia bawa parang mau bunuh orang itu. Jadi kebetulan itu kampung di seberang jalan. Jadi ketika dia akan menyeberang, kamu gilo mano, kan? Kamu gilo mano. Jadi biasa mano ngelabang pun tajam mano dari labang, kan? Nah orang menggilo labang hana capi ija, tapi gara-gara menggilo mano ka capi ija. Jadi tajam. Kau lebih tajam mano ngelabang. Oh mak. Tajam mano ngelabang mak. Kamu tun langkahi. Jadi tertahan langkah dia gara-gara terinjak tai ayam. Jadi lagi terinjak tai ayam, tahu-tahu ada mobil lewat, kan? Ada mobil lewat. Waktu itu dia istighfar, astagfirullah, untung terinjak tai ayam. Kalau ndak terinjak tai ayam, saya menyeberang ada mobil lewat, kadang lu kamu meninggal, kadang. Astagfirullah. Waktu itu dia istighfar, dia bertobat, kan? Kadang menjadi Fudail bin Iyad selanjutnya, menumpuk hidayah gara-gara Nah orang mumpuk hidayah gara-gara mano je ke arif billah gara-gara mano. Nah orang yang tipuro tadarus mandum irama ikuasai, mandum qiraah ikuasai, tapi mbong gara-garanya, gara-gara irama, gara-gara qiraah jimbong pada tipuro baca Quran, kan? Maka ji hidayahnya adalah kuasa Allah Ta'ala, kan? Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Makanya hidayah itu adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mahal. Tidak ada harta di dunia ini yang bisa membeli hidayah. Hidayati ho. Nyo hidayah ho. Tidak ada harta di dunia ini yang bisa membeli hidayah, kan? Makanya ketika Allah sudah berikan hidayah kepada kita untuk tawajuh, untuk suluk, kan? Allah sudah berikan hidayah, maka hargai hidayah yang sudah Allah
berikan, jangan meremehkan hidayah yang sudah Allah berikan. Karena suatu waktu ketika Allah cabut hidayah itu lalu kita berbuat maksiat, alhamdulillah kalau kemudian Allah masih meraih kita dengan kasih sayangnya, Allah meraih kita kembali, Allah kembalikan kita dalam pelukan kasih sayang Allah, Allah kembalikan kita bertawajuh dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi kalau seandainya kita sudah berbuat maksiat, tidak kita hargai hidayah Allah berikan, justru kita salah-salahkan tarekat, kepelun suluk. Untuk apa suluk? Hana ci mubah mentong ci age-age thot. Ini namanya sudah salah menyalah, katalah betalah goblok. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga, tamong langgot lom. Tamut igot. Kan? Jadi kemaksiatan. Jadi kalau sudah tawajuh, kemudian masih kita juga berbuat maksiat, maka itu sebenarnya adalah teguran dari Allah, kan? Untuk mengingatkan kita bahwa hidayah itu memang harganya sangat mahal. Jadi dulu ketika kita menemukan ketenangan hidup dalam tawajuh, lalu ketika terpeleset kita berbuat maksiat, di situ kita merasakan kegelisahan, kan, ketidaktenangan, was-was dan lain sebagainya, kan, baru kita teringat bahwa memang sangat mahal hidayah yang Allah beri, sangat mahal hidayah yang Allah berikan kepada kita. Artinya maka naqad manallahu bi'alaika sabiqan minal anwari wal iqbali ila ala maulaka. Hidayah itu apa? Anugerah itu apa? Yaitu anugerah yang Allah berikan terdahulu berupa anwar, berupa cahaya-cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya-cahaya itu kalau dikatakan nur dalam kitab kita itu cahaya. Pikir cahaya lagi, cahaya lampunya. Konyak. Kiba musyahaya-syahaya. Kiba surah musyahaya-syahaya. Nah, uji rumah musyahaya. Nah, uji. Jadi cahaya itu artinya muzhir, sesuatu yang menampakkan hakikat daripada segala sesuatu itu adalah cahaya. Jadi sesuatu menampakkan kepada diri kita bahwa kita itu hina, kita itu fakir, kita itu banyak dosa, kita ketika beribadah masih belum qiyam bihuquqir rabb. Ketika kita beribadah, kita masih belum memenuhi hak-hak Tuhan. Kita beribadah itu selama ini qiyam bihuquqin nafsi. Selama ini kita beribadah memenuhi hak-hak nafsu kita. Kita ini ujub, kita masih riya dengan ibadah kita, kan? Jadi ketika kita menyaksikan kehinaan diri kita, kita masih kurang adab kepada Allah, kita masih belum mampu memenuhi hak-hak Tuhan, maka itu berarti hati kita telah dimasuki oleh cahaya. Tapi kalau merasa bahwa diri hebat dan lain sebagainya, nyangkenya wujud diri kota setan, kan? Jadi Allah sudah memberikan cahaya-cahaya itu kepada kita. Kita menyaksikan diri kita itu hina, kita menyaksikan bahwa diri kita banyak kekurangan, ibadah kita masih belum sempurna, sehingga kita merasa khusyuk kita ketika istighfar, kan? Kita istighfar itu dengan hati yang sangat tenang, hati yang sangat berharap kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita menghadap kepada Allah, fatahmaduhu 'alaiha, sehingga engkau memuji Allah dikarenakan anugerah, dikarenakan cahaya-cahaya dan penghadapan itu. Wa idza raja'ta ila halika 'arafta anna dzalika ni'matun 'azimatun fayukthiru minkal hamda wa syukra. Dan apabila engkau kembali lagi kepada keadaan sebelumnya, jadi sebelumnya kita itu sudah mendapatkan cahaya dari Allah, hati kita sudah menghadap, lalu kita berbuat maksiat, kan? Lalu kita kembali lagi kepada ketaatan dan kita merasakan kenikmatan yang pernah kita rasakan sebelumnya. Lalu arafta anna dzalika ni'matun 'azimah fayukthiru 'alaikal hamda wa syukra. Lalu engkau puji nikmat yang sudah Allah berikan itu, sehingga
faqad saratin niqmah ni'matan. Sehingga maksiat yang kita kerjakan tadi, itu justru berubah menjadi nikmat. Kan? Jadi ada maksiat jadi nikmat. Makanya orang mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan ibadah saja orang mendekatkan diri kepada Allah. Orang akan bisa saja orang mendekatkan diri kepada Allah ngon maksiat. Bahkan sebaliknya, ada orang dengan ibadah bukan dekat kepada Allah, justru makin jauh dari Allah. Ngon maksiat, ada orang bukan semakin jauh dari Allah, justru makin dekat kepada Allah. Yang kibanjarahan orang yang beribadah dan dia takabur, dia sombong dengan ibadahnya, maka ibadah yang dia kerjakan bukan mendekatkan dia kepada Allah, tapi menjauhkan dia dari Allah. Dan orang yang berbuat maksiat lalu dia merasa hina di hadapan Allah dan bertobat, istighfar kepada Allah, maka kemaksiatan itu mendekatkan dia kepada Allah. Jadi orang yang tadinya dia berbuat taat lalu berbuat maksiat, lalu ketika dia berbuat maksiat dia melihat bahwa sangat agung nikmat yang Allah berikan kepada dia terdahulu sebelum dia berbuat maksiat, lalu kembali lagi dia kepada keadaan taat, maka maksiat yang dia kerjakan itu sesungguhnya adalah sebuah nikmat dari Allah. Kenapa maksiat itu jadi nikmat dari Allah? Karena dengan kemaksiatan yang dia kerjakan itu, dia baru menyadari betapa berharganya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada dia, yang selama ini mungkin tidak dia sadari, dan selama ini mungkin dia anggap remeh lagi tawajuhnya hidayah. Mungkin selama tanya tawajuh tak anggap releh pun tawajuh dia. Begitu sudah selesai tawajuh pulang kampung bupannya zikir ismu dalam. Kadangkah kembali kepada uroje. Jadi musibah maksiat itu terkadang Allah berikan kepada seorang untuk mengingatkan kepada orang itu bahwa sangat berharga nikmat hidayah yang Allah berikan. Jadi mudah-mudahan ke nasihat dan pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.